Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Sylviatul Anissa dengan NIM 23 14 20 658 Prodi Perbankan Syariah semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan qiyas. Yang pertama, pengertian qiyas. Qiyas menurut ulama usul fikih ialah menerangkan hukum suatu yang tidak ada masnya dalam Al-Quran dan hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Mereka juga membuat definisi lain. Qiyas ialah menyamankan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas hukumnya karena adanya bersamaan. Ialah hukum. Definisi lain. Yang pertama, Al-Ghazali dalam Al-Mustafa menggunakan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya, dalam menetapkan hukum atau peniadaan hukum. Yang kedua, Abu Hasan Al-Basri menghasilkan hukum ashal pada furu karena keduanya sama dalam ilat hukum menurut mujtahid. Yang ketiga, Al-Badhawi menetapkan semisal hukum yang diketahui pada seorang yang diketahui karena keduanya berterkaitan dalam ilat hukum menurut pandangan ulama yang menetapkan. Yang kelima, Al-Syariah merentangkan menjalankan hukum. Yang ketiga, Al-Badawi menetapkan semisal hukum yang diketahui pada seseorang yang diketahui karena keduanya berserikat dalam ilat hukum menurut pandangan ulama yang menetapkan. Yang keempat, Sadarul Al-Syariah merentangkan hukum dari ashal kepada furu' karena ada kesatuan ilat yang tidak mungkin dikenal dengan pemahaman lugawi semata. Qiyas yaitu berarti para mukjizat telah membalikan ketentuan hukum sesuatu kepada sumbernya Al-Quran dan hadis. Sebabnya, hukum Islam kadang tersurat jelas dalam nas Al-Quran atau hadis, kadang juga bersifat implisit, anak keduduk terkandung dalam nas tersebut. Mengenai qiyas ini, Imam Syafi'i mengatakan setiap peristiwa pasti ada kepastian hukum dan umat Islam wajib melaksanakannya. Akan tetapi jika tidak ada ketentuan hukumnya yang pasti, maka harus dicari pendekatan yang sah, yaitu dengan ijtihad. Dan ijtihad itu adalah qiyas. Yang kedua, kedudukan dan kehujahan qiyas. Sebagai para ulama fikih dan para pengikut madzhab 4 sependapat bahwa qiyas dapat dijadikan salah dalil atau dasar hujjah dalam menetapkan hukum aja Islam. Mereka itu barulah melakukan qiyas apabila ada kejadian atau peristiwa tetapi tidak diperboleh suatu nas pun yang dapat dijadikan dasar. Hanya sebagai kecil para ulama yang tidak membolehkan pemakaian qiyas sebagai dasar hujjah. Di antaranya ialah salah satu cabang madzhab Dzahiri dan madzhab Syiah. Selanjutnya, ulama Zahiriyah berpendapat bahwa secara logika qiyas memang boleh tetapi tidak ada suatu nasah dalam ayat Al-Quran yang menyatakan wajib memakai qiyas. Ulama Syiah, Imayyah, dan An-Nazam dari Mu'tazilah
menyatakan bahwa kias tidak bisa dijadikan landasan hukum dan tidak wajib diamalkan karena mengamalkan kias sebagai sesuatu yang bersifat mustahil menurunkan akal. Mereka mengambil dalil Quran surat Al-Hujurat ayat 1. Mengenai dasar hukum kias, bagi yang membolehkannya sebagai dasar hujjah ialah Quran dan Al-Hadis serta perbuatan sahabat. Yang pertama, dalil Al-Quran. Allah SWT memberikan petunjuk bagi penggunaan kias dengan cara menyamankan dua hal bagaimana dalam surat Yasin. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah kemampuannya menghidupkan tulang yang telah berserakan di kemudian hari dengan kemampuannya dalam menciptakan tulang berulang pertama kali. Hal ini berarti bahwa Allah menyamankan kehidupan tulang tersebut kepada pencipta pertama kali. Yang kedua, Allah menyeru mengenai kias sebagai dipahami dari beberapa ayat Al-Quran seperti dalam surat Al-Asyr ayat 2. Yang artinya dialah yang mengeluarkan orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran. Yang pertama, kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar dan mereka yakin bahwa bentang-bentang mereka dapat mempertahankan mereka dari siksa Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka. Dan Allah meleparkan ketakutan dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambil untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan. Pada ayat di atas terdapat perkataan Fa'tabiru Absar. Dalil sunnah. Yang pertama, hadis mengenai percangkupan Nabi dengan Mu'az saat ini diutus ke Yaman untuk menjadi penguasa di sana. Yang kedua, Nabi memberikan petunjuk kepada sahabat tentang penggunaan kias dengan membandingkan antara dua hal, kemudian mengambil keputusan atas perbandingan. Hadis di atas adalah tanggapan atas persoalan penanya yang bapaknya bernazar untuk haji, meninggal dunia sebelum sempat mengerjakan haji. Dalam hadis itu, Nabi memberikan takrir kepada sahabatnya yang menyamakan utang kepada Allah. Ajar sahabat. Adapun argumentasi jumhur ulama berdasarkan atsar sahabat dalam menggunakan kias adalah surat Umrah Ibnu Khattab kepada Abu Musa Asy'ari sewaktu diutus menjadi qadhi di Yamin. Umar berkata, putuskanlah hukum berdasarkan kitab Allah. Kamu tidak menemukannya, maka keputusan berdasarkan sunnah Rasul. Jika juga kamu peroleh di dalam sunnah, berijtihadlah dengan menggunakan rayu. Penolakan dan penerima kias.
kelompok jumhur yang mempergunakan kias sebagai dasar hukum pada hal-hal tidak jelas nas baik dalam Al-Quran Sunnah mendapatkan sahabat maupun ijma ulama. Hal itu dilakukan dengan tidak berlebihan dan melampaui batasan. Mazhab Zahiriyah dan Syariah Imamiyah sama sekali tidak mempergunakan kias. Rukun kias. Yang pertama asal, yaitu suatu peristiwa yang sudah ada nasnya yang dijadikan tempat mekiasnya. Sedangkan menurut hukum teologi suatu nas syara' yang menunjukkan ketentuan hukum dengan suatu nas yang menjadi dasar hukum. Yang kedua faru', yaitu peristiwa yang tidak ada nasnya. Faru' itulah yang diketahui untuk disamakan hukumnya dengan ashal. Yang ketiga hukum ashal, yaitu hukum syara' yang ditetapkan oleh suatu nas. Yang keempat ilat, yaitu suatu sifat yang terdapat pada as. Dengan adanya sifat itulah ashal mempunyai suatu hukum. Macam-macam kias. Yang pertama kias aulawi, yang kedua kias musawi, yang ketiga kias adna. Sekian dari materi tentang kias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.